Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Indah Zahra dengan NIM 2622151. Saya Elfa Fitri dengan NIM 2622145. Jadi di sini kami kelompok 13 yang akan membahas tentang menguasai tentang perencanaan program konseling karir. Yang kedua, teknik menyusun program konseling karir. Dan yang ketiga, membuat program konseling karir. Materi pertama itu ada menguasai tentang perencanaan program konseling karir. Jadi di sini menurut Abu Bakar ada 4 kegiatan bimbingan karir, yaitu yang pertama ada pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, ada pemantapan orientasi dan informasi karir. Pada umumnya, khususnya itu yaitu karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, ada pemantapan pengembangan diri, yaitu untuk mengambil keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha, memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Dan program konseling karir direncanakan berdasarkan kajian atau analisis kebutuhan yang disebut dengan need assessment yang dirasakan oleh individu pada setiap tingkatan pendidikan. Perencanaan program ini dimaksud agar kegiatan yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi, dalam perencanaan program layanan atau kegiatan konseling karir, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti menetapkan materi layanan atau kegiatan konseling karir yang sesuai dengan kebutuhan atau masalah siswa. Yang materi-materi yang diberikan disesuaikan dengan tuntutan sekolah atau lingkungan sekitar. Yang kedua, bisa dengan menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan sasaran pelayanan. Yang keempat, bisa dengan menetapkan bahan, sumber bahan, dan atau narasumber, dan personil yang terkait serta peranan mereka masing-masing. Dan yang terakhir itu bisa dengan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan. Masuk ke materi kedua, yaitu teknik menyusun program konseling karir. Jadi di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu studi kebutuhan. Jadi sebelum sebuah program itu disusun, seseorang konselor itu perlu melakukan studi kebutuhan dalam rangka mengetahui kebutuhan warga sekolah terhadap layanan dan atau kegiatan konseling karir. Nah, di samping itu, himpunan data sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui kebutuhan siswa terhadap kegiatan konseling karir. Konselor diharapkan memiliki data yang lengkap tentang siswa termasuk potensi diri siswa berkenaan dengan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi, serta cita-cita. Dan semakin lengkap data yang dimiliki oleh konselor, maka program yang disusun akan semakin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagian keduanya itu rancangan program konselor setelah data terkumpul. Nah, maka masing-masing konselor itu menyusun program sesuai dengan kebutuhan siswa asuh yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian ketiga yaitu pertemuan bertingkat. Rancangan program yang sudah disusun oleh masing-masing konselor dan sudah berdasarkan data yang dikumpulkan pada studi kebutuhan, selanjutnya dibawa ke forum pertemuan konselor yang bertanggung jawab pada siswa asuh yang setingkat. Nah, pada forum ini, rancang program yang sudah dibuat oleh masing-masing konselor tadi itu akan didiskusikan sehingga melahirkan pola yang seragam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang contoh program konseling karir. Nah, yang pertama tuh ada contoh program konseling karir pada sebuah sekolah, yang mana dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama tuh mencapai kematangan gambar dan sikap tentang pemahaman diri dan pemilihan karir. Yang kedua, mengembangkan penguasaan ilmu dan teknologi sesuai dengan program kurikulum. Yang ketiga, persiapan karir dan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Yang keempat, mencapai kematangan gambaran sikap tentang kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan memanfaatkan peranan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas untuk pengembangan persiapan karir. Contoh yang kedua yaitu menentukan jenis layanan. Nah, jenis layanan ini tuh dapat digunakan berupa yang pertama orientasi, yang kedua konseling perorangan, yang ketiga informasi, yang keempat bimbingan kelompok, dan terakhir penguasaan konten. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga tuh ada bentuk kegiatan. Nah, memberikan gambaran tentang potensi diri dan hubungan dengan karir-karir yang ada, melaksanakan konseling sesuai dengan permasalahan siswa. Berdiskusi dengan siswa masalah persiapan karir dan melanjutkan ke perguruan tinggi, melaksanakan bimbingan kelompok, tugas tentang kehidupan mandiri secara sosial dan ekonomi sesuai dengan karir yang diminati. Contoh yang keempat itu ada indikator keberhasilan. Nah, yang pertama tuh siswa dapat merancang karir sesuai dengan dirinya. Yang kedua, dapat mengentaskan permasalahannya. Yang ketiga, siswa dapat memahami informasi perguruan tinggi. Yang keempat, siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang kelima, bisa belajar mandiri secara efektif dan efisien sesuai dengan arahan karir yang diminati. Nah, selanjutnya contoh yang kelima tuh ada tindak lanjut. Nah, memantau siswa memilih jurusan sesuai dengan bakat dan Baiklah teman-temanku tercinta, sekianlah materi dari kami kelompok 13. Saya Rahma Indah Zara dengan Delva Fitri. Jika ada dari penjelasan kami yang kurang dipahami atau cara penyampaian kami yang tidak dipahami, diperbolehkan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk menambah nilai keaktifannya. Baiklah, untuk hari ini kami tutup di media videonya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.